Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah farmakoterapi yang berjudul penyakit jantung koroner. Di sini saya Rizky Fauziah Mansur, saya Amira Ramadhani, saya Naila Ramadhani Dinata. Latar belakang yaitu penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika pembuluh darah koroner mengalami penyempitan atau sumbatan yang menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jantung secara mendadak, sehingga jantung akan melemah bahkan mati. Penyakit ini merupakan penyebab utama morbiditas dan kematian di negara industri yang mengakibatkan lebih kurang 30% kematian di Amerika Serikat. Tahun 2008 diperkirakan 17,3 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular, mewakili 30% dari semua kematian. Dan dari kematian ini 7,3 juta karena penyakit jantung koroner. Di sini ada epidemiologi. Penyakit jantung merupakan penyebab utama morbiditas dan kematian di negara industri dan mengakibatkan lebih kurang 30% kematian di Amerika Serikat. Diperkirakan 20.000 sampai 40.000 orang dari 1 juta penduduk Eropa menderita penyakit jantung koroner. Terus yang ketiga ada patofisiologi. Patofisiologi penyakit jantung koroner meliputi berbagai kondisi patologi yang menghambat aliran darah dalam arteri yang mensuplai jantung. Aterosklerosis ditandai dengan akumulasi bahan lemak atau lipid dan jaringan fibrosa pada dinding arteri. Karena aterosklerosis bertambah dan lumer dari pembuluh darah menjadi sempit dan aliran darah terhambat ke daerah miokardium yang disuplai oleh arteri. Tanda-tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada iskemik, yang kedua nyeri dada atau angina pectoris, yang ketiga gejala atipikal berupa iskema miokardium, ada sesak napas, mual dan lemas. Yang keempat ada infark miokardium. Yang kelima disritmia, kematian mendadak. Yang keenam berkeringat. Yang ketujuh pusing. Berikut ada pemeriksaan klinis dan diagnosis. Yang pertama ada elektrokardiogram yang merupakan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan elektrode. Yang kedua ada uji ketahanan yang merupakan berlari atau berjalan di treadmill untuk menentukan seberapa baik respon jantung sama aktivitas listrik. Yang ketiga yaitu ada tes darah untuk memeriksa kadar kolesterol, trigliserida, gula darah, dan faktor risiko lainnya terkait penyakit jantung koroner. Yang keempat ada pemindaian kalsium jantung, yaitu untuk mengukur endapan kalsium di arteri jantung. Yang kelima ada angiogram jantung dengan CT, yaitu pemindahan non-invasif menggunakan pewarna kontras untuk mendapatkan gambar terperinci arteri jantung. Tata laksana penyakit jantung koroner. Untuk yang non-farmakologi, yang pertama ada manajemen perawatan mandiri, yaitu merupakan suatu program yang bertujuan untuk menurunkan angka rawat ulang akibat gagal jantung dan kematian kardiovaskular yang tersusun dalam suatu klinik gagal jantung. Yang kedua ada kepatuhan pasien, yang merupakan berobat dapat mempengaruhi morbiditas, mortalitas, dan kualitas hidup pasien. Yang ketiga ada pemantauan berat badan mandiri. Pasien harus memantau berat badan rutin setiap hari. Jika terdapat kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, pasien harus menaikkan dosis diuretik atas pertimbangan dokter. Yang keempat ada asupan cairan yang membutuhkan restriksi cairan 900 sampai 1200 cc per hari. Yang kelima ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan pasien obesitas dengan gagal jantung dipertimbangkan untuk mencegah perburukan gagal jantung, mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk yang farmakologi, yang pertama ada pengencer darah seperti aspirin, ticagrelor, clopidogrel. Yang kedua ada statin seperti atorvastatin, simvastatin, atau rosuvastatin. Yang ketiga ada obat menghambat enzim pengubah angiotensin atau ACE inhibitor seperti captopril dan enalapril. Yang keempat ada angiotensin 2 reseptor blocker
seperti valsartan dan telmisartan. Yang kelima ada penghambat beta atau beta blocker seperti bisoprolol dan metoprolol. Yang keenam ada antiangina seperti trimetazidin atau ranolazin. Yang ketujuh ada antagonis kalsium seperti amlodipin, verapamil, dan diltiazem. Di sini ada cara mencegah penyakit jantung koroner. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, kontrol tekanan darah. Yang keempat, pertahankan berat badan ideal. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik rutin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.